Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 44 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Selasa 12 Oktober 2021 dari kitab Roma pasal 12 ayat 19 mengatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan." Firman Tuhan dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Hamu akka nahina holongan, unang mahamu marlulu, pasahat hamuma rimasi tu de Batak. Aitar surat do diaudo pamaloson, aupe mamaloson ninna Tuhani." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, orang yang menaruh dendam dan merancang niat pembalasan kepada orang lain adalah jahat. Saul menyimpan kebencian dan dendam, bahkan merancang kejahatan kepada Daud. Karena banyak orang mengeluh-elukan Daud, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. 1 Samuel 18 ayat 17. Karena hati Saul dipenuhi oleh rasa dendam, iri, dan benci, maka ekspresi yang keluar pun hal-hal negatif semata, baik itu melalui perkataan dan juga melalui tindakan. Berbeda dengan Yusuf yang sanggup mengasihi dan mengampuni saudaranya yang berbuat jahat kepadanya. Meski dianiaya dan dibuat menderita, Yusuf tidak menyimpan dendam sedikit pun. Tetapi ia malah menunjukkan kasih dan kemurahannya. "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Kejadian pasal 50 ayat 20 sampai ayat 21. Rasul Paulus menuliskan, siapapun dari kita yang menjadi korban kejahatan orang lain harus dapat menunjukkan kebaikan kepadanya. Hal ini seperti menumpuk bara api di atas kepalanya. Ini gambaran umum pada zaman itu,
Bila bara api seseorang mati, maka orang lain berbaik hati membagikan bara apinya untuk menyalakannya. Biasanya, bara api itu diletakkan di suatu tempat dan dibawa di atas kepala. Paulus membuat perandaian bara api orang itu sudah mati. Kebaikan kita membuat bara api orang itu yang diangkat di atas kepalanya menyala kembali. Bara api juga menyiratkan penghukuman ilahi. Karena itu Paulus menuliskan, janganlah kita kalah dan bara api kita sama seperti bara api pelaku pertama yang bara apinya padam terlebih dahulu. Biarlah bara api kasih dan kebaikan kita tetap menyala dan mengalahkan kejahatan. Inilah pembalasan yang sempurna, membalaskan kejahatan dengan kebaikan, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Mata rantai kejahatan itu harus diputus dengan kebaikan. Kita tidak diperkenankan membalas dendam kepada musuh karena pembalasan adalah hak mutlak Tuhan. Barang siapa berusaha membalas dendam kepada orang lain, berarti ia sendiri telah mencuri hak mutlak milik Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang bertindak, karena Dia punya cara, punya waktu tersendiri untuk menangani masalah yang terjadi. Yang harus kita lakukan adalah, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Jadi, cara tepat dalam memperlakukan musuh adalah menunjukkan kasih dan kemurahan kepadanya. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dengan berbuat baik kepada musuh, kita telah melakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, tolonglah kami, agar kami menjadi berkat bahkan kepada orang lain yang menyakiti kami, yang memusuhi kami, yang mereka-rekakan kejahatan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 44 ayat 3. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.